Perkenalkan, nama saya Farah Dalatul Husna, NIM 22101252201112. Hari ini kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas akhir Pancasila. Izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sarifuddin dengan NIM 22101253100069. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafizan Adi Putra dengan NIM 221012531080. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eliza Devinanda dengan NIM 221125220096. Halo guys, perkenalkan nama aku Yola Saskia dengan NIM 22101225120039. Hari ini aku akan mewawancarai teman aku. Silahkan perkenalan dulu kak. Ya, nama saya Wisnawati dari program studi pendidikan ekonomi. Selain jadi mahasiswa, kakak ada punya pekerjaan lain nggak? Biasanya saya menjahit. Oke, jadi kak aku pengen nanya-nanya sedikit tentang nilai-nilai Pancasila. Langsung aja ya kak ke pertanyaan yang pertama. Jadi kan negara Indonesia ini adalah negara yang demokrasi. Artinya dari dulu sampai sekarang itu banyak terjadi demo. Nah, menurut kakak sendiri apakah demo itu membangun atau tidak? Baik, jadi demo itu menurut saya membangun ya. Ya. Karena demo ini adalah suatu tindakan, suatu perlawanan atas ketidakadilan. Biasanya demo ini berupa tindakan massa, biasanya dukungan atau penolakan dari kebijakan pemerintah. Jadi intinya membangun atau tidak? Menurut saya membangun sih. Terus misalnya kalau ada demo yang merusak-rusak fasilitas umum gitu, Nah, gimana? kalau itu tidak. Karena tidak baik dan tidak dapat dicontoh. Iya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi kan banyak orang yang sekarang itu diskriminasi. Contohnya itu pembulian terhadap ras tertentu. Yang paling terlihat sekarang itu diskriminasi sama orang yang berkulit hitam. Sebagai mahasiswa, gimana kakak menanggapi itu? Oke, jadi diskriminasi adalah suatu perbuatan yang sangat tidak baik dan harus dihindari. Sebenarnya kita harus saling menghargai dan menghormati dari setiap perbedaan yang ada. Dari nilai-nilai Pancasila sendiri dijelaskan bahwa kita harus saling menghargai dan menghormati ya. Jadi kita tidak boleh mendiskriminasi orang lain karena kulitnya hitam. Terus di kelas kakak ada nggak yang kulitnya hitam gitu? Gimana perlakuan teman-teman? Ada. Kebetulan dia dari Papua. Iya. Kebetulan dari teman-teman tidak pernah sih mendiskriminasi dia. Berarti diperlakukan selayaknya aja seperti orang-orang lainnya. Oke, yang diskriminasi tadi selain berkulit hitam, tapi agama juga bisa. Terus kan kita nih berbeda-beda daerah ya, jadi terkadang logat bicara kita beda-beda. Iya. Sekarang membahas tentang sopan santun. Sopan santun sendiri yang paling sederhana, yang paling bisa kita lakukan di sehari-hari itu apa? Yang paling sederhana itu berbicara kepada orang yang lebih tua dengan sopan sih. Iya, ucapkan salam Iya. segera. Ya, itu adalah contoh yang paling sederhana ya, mengucapkan salam dan Sopan santun. sopan santun dalam berbicara. Iya. Kemudian pertanyaan yang keempat, berikan tanggapan kakak tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Apakah sudah baik atau belum di dalam masyarakat Indonesia ini bersosialisasinya? Oke. Di Indonesia banyak keberagaman agama ya, tidak hanya agama Islam, tapi juga ada agama Kristen dan agama-agama yang lainnya. Ya. Kita bisa saja bergaul dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Meskipun adanya perbedaan agama tersebut, tapi kita bisa memiliki rasa toleransi terhadap perbedaan agama tersebut. Karena biasanya yang minoritas itu kebanyakannya didiskriminasi sama yang mayoritas. Kemudian pertanyaan kelima, apa aja peran mahasiswa agar nilai-nilai Pancasila di sekitar kampus itu bisa terjalankan? Oke, yang pertama menaati peraturan yang ada di kampus, terus
berakhlak, bermoral, dan sopan santun, saling menghargai sesama teman mahasiswa. Selain itu, untuk sopan santun itu bisa juga sopan santun kepada dosen ya. Selain itu juga aktif ikut organisasi atau UKM yang lainnya. Apa sendiri ada ikut UKM apa? Ada sih, saya ikut UKM bagian kayak agamaan gitu, dakwah kampus namanya. Insya Allah. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 6. Kakak sering kan melihat orang gotong royong? Iya, sering. Nah, jadi kan gotong royong itu termasuk pengimplementasian nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, supaya gotong royong sendiri itu jadi budaya di era sekolah, bagaimana sebagai calon pendidik menanggapi hal tersebut? Oke, gotong royong adalah pengimplementasian nilai Pancasila ya? Iya, ya. Oke, jadi mungkin kita bisa memberikan kebijakan, misalnya setiap 1 bulan sekali mahasiswa diarahkan untuk membersihkan lingkungan kampus secara bersama-sama atau bergotong royong. Kalau di sekolah-sekolah biasanya mengikuti atau mengadakan lomba misalnya kebersihan kelas, sehingga menciptakan para anak-anak ini semangat gitu membersihkan kelas secara bergotong royong. Oke, yang gotong royong itu saya sendiri waktu SMP setiap seminggu sekali itu kami tuh sering kan mengadakan lomba kebersihan kelas gitu. Terus kami diberikan kebijakan atau peraturan kalau di sekeliling kelas atau di dalam kelas terdapat sampah maka akan didenda. Oh, oke. Tadi jawabannya sangat bagus banget dan menginspirasi. Semoga memberi manfaat. Terima kasih ya atas waktunya. Bye-bye. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu narasumber yang akan kami wawancarai. Boleh diperkenalkan? Boleh. Silakan ini. Nama saya Maria Pascaria Pemkires dari Papua Barat. Kuliahnya di Universitas Mangkurat di Prodi Antro angkatan 2018. Oh, kakak kelas saya berarti ya kakak. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke dalam pertanyaannya. Baik kak, pertanyaan pertama, ada nih di sebuah wilayah yang begitu erat hubungannya dengan salah satu agama, dan di wilayah tersebut ingin dibangun tempat ibadah dari agama lain. Jika kakak nih sebagai orang yang bertempat tinggal di wilayah tersebut, apa sih yang akan kakak lakukan, atau mungkin apa yang ada di pikiran kakak tentang pembangunan tempat ibadah tersebut? Ya, kalau menurut saya kan agama itu tidak memandang apapun dia orang dari mana. Tapi kalau menurut saya agama itu salah satu yang harus kita wajib ikuti. Apakah di daerah sini mayoritas Muslim, kami kalau mempunyai bangunan gereja kami tetap ibadah seperti yang itu. Itu menurut pendapat saya, walaupun tinggal di dalam daerah yang mayoritasnya Muslim, kami tetap pertahankan ibadah kami. Iya, baik. Terima kasih. Kita akan langsung masuk ke pertanyaan kedua. Menurut kakak nih kak, bagaimana cara kakak menyikapi perbedaan berpendapat saat diskusi di dalam suatu musyawarah? Ya, kalau menurut saya musyawarah itu kalau seandainya kalau musyawarah yang menceritakan kami, contoh menjelaskan kami mayoritas orang Papua, seperti contoh ya, kulit kami hitam, tapi itu salah satu identitas kami. Iya. Kami bangga kok kulit kami hitam, rambut kami keriting, itu salah satu ya istilahnya spesial. Yes, istilahnya spesial buat kami. Ibaratkan Tuan Cendrawasih, di mana dia menari di situ, kami juga tetap menari. Iya. Di mana kami berbeda, tapi kami di sini tetap satu. Jadi kakak juga pasti menghargai pendapat orang lain ya, Iya. dalam satu musyawarah tersebut. Baik. Jadi saling menghargai itu perlu, walaupun Iya. berbeda-beda suku Iya. dan ras suku, tetap satu karena satu rumpun Indonesia. Iya, wah, wawasan kakak sangat luas sekali. Terima kasih. Kalau begitu, terima kasih sekali kak untuk waktunya, Oke. karena telah menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Sebelumnya kita perkenalkan dulu nama kakaknya. Perkenalkan, nama saya Francisca Sebastian Hakim dari kelas 1A jurusan PGSD. Asal saya dari Papua. Nah, di sini saya akan menanyakan pendapat Anda bagaimana
orang-orang yang pernah menemukan orang yang diperlakukan berbeda dengan ras atau gender tertentu. Bagaimana tanggapan Anda dengan hal tersebut? Untuk yang terjadi pada saya selama ini belum, tapi kalau misalnya kayak melihat dari beberapa pengalaman orang yang mungkin dari video-video di online begitu, mungkin ada tanggapan saya ya, sebaiknya kan perbedaan ras itu kan suatu keunikan dari kita ya. Jadi lebih baik kita itu saling menghargai, karena perbedaan ras kita itu adalah keunikan, maka kalau kita menghargai itu menjadi suatu hal tersendiri buat kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan adalah bagaimana pendapat Anda tentang anak-anak zaman sekarang yang akhlaknya atau sikapnya kurang baik atau tidak sopan. Contohnya tadi seperti kayak mengolok-olok yang berbeda dengan ras atau warna kulit. Ya, sebaiknya kan tidak perlu ya kita mengolok-olok seperti yang tadi saya bilang, karena itu kan merugikan, karena masing-masing orang itu kan sudah memiliki rasanya masing-masing, karena kan kita ini sebagai manusia ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita mengolok orang itu, bagaimana perasaan dia, dan apa sebaliknya jadi jika orang itu mengolok kita, seperti apa perasaan kita terhadap itu. Jadi sebenarnya sama saja jika kita mengolok mereka, perasaan mereka itu pun juga sama seperti kita mengolok. Sudah, mungkin itu saja yang saya pertanyakan kepada Kakak. Terima kasih atas waktunya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita bersama narasumber yang luar biasa yang berasal dari ujung Indonesia. Bisa diperkenalkan, Kak? Perkenalkan, nama saya Juvelon Monika Morafer, asal saya dari Provinsi Papua. Langsung saja ke pertanyaannya. Menurut Anda, apa manfaat mengikuti gotong royong dalam bermasyarakat? Manfaat dalam mengikuti gotong royong dalam bermasyarakat dalam satu lingkungan itu, kalau kita sama-sama bersama-sama untuk bergotong royong, pasti manfaatnya juga besar untuk kita. Jadi kayak membersihkan lingkungan sekitar itu pasti kan berdampak baik juga buat kita bisa hidup nyaman dan tentram di suatu lingkungan tersebut. Dan juga dengan bergotong royong kita bisa bersama-sama berkumpul, bisa berinteraksi atau mengenal lebih dekat dengan masyarakat lingkungan sekitar kita gitu. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana cara Anda mempertahankan keberagaman budaya yang ada di masyarakat, terutama di wilayah kita? Keberagaman di masing-masing kita kan semua, tentu di Indonesia ini kan berbagai ragam budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Jadi tergantung kita, kami nih yang dari Papua nih merantau ke sini, kami tetap mempertahankan budaya kami dengan kalau kami di sini biasa membuat tarian kami dengan pakaian adat kami itu, kami menunjukkan bahwa kami walaupun kami merantau jauh, tapi kami tetap dengan keberagaman budaya kita dari sana masing-masing gitu. Ya. Mungkin sekian dari wawancara kami. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke wawancara yang ketiga. Di sini saya bersama satu narasumber. Sebelumnya kita perkenalkan dulu untuk Kakak. Saya Anjana Raki dari Stikasi di Banjarmasin. Baik, di sini saya akan menanyakan ada sebuah 5 pertanyaan, dan di sini saya menanyakan cuma 2. Nanti selanjutnya akan ditanyakan oleh teman-teman saya. Oke, kita persingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Menurut Anda bagaimana sikap yang Anda berikan kepada seseorang teman Anda yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan Anda? Mengenai sikap sebenarnya harusnya sama saja. Maksud saya itu tidak membeda-bedakan teman lah. Kan dia juga sama kita gitu. Cuma kalau dari agama tuh tidak saling harus menghargai lah, toleransi,
kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Menurut Anda, apakah perlu ada batasan sikap saat mengungkapkan pendapat kepada orang lain? Mengemukakan kepada pendapat orang lain. Menurut saya sangat perlu. Biasanya banyak orang tuh yang lupa karena terlalu bersemangat pikirannya kadang kita lupa aja. Mungkin ini membenarkan hal yang dilupain, cuman kadang efeknya jadi nggak terlihat gitu, efeknya jadi kurang. Jadi ada pembantu sendiri kan. Baik, itu saja. Nanti bakal dilanjut oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan ketiga dan keempat. Bagaimana sih pendapat Anda untuk menanggapi tentang kesetaraan gender yang ada di dalam rumah tangga, misalnya dalam pekerjaan rumah tangga? Untuk hal itu biasanya ada salah satu gender yang selalu diberatkan untuk rumah tangga. Biasanya antara ibu atau tidak anak perempuan. Biasanya dua orang itu sangat dibebani dengan pekerjaan rumah tangga. Menurut saya harusnya ada keterlibatan pihak lain lah yang ada di rumah itu buat bekerja sama. Jadi biar enggak saling membebankan gitu kalau bekerja sama. Jadi biar tidak terlihat ini aja, Nggak terlalu begitu terlihat perbedaannya kayak Iya. cewek-cewek yang dipaksa, yang bukan dipaksa sih, kayak lebih diharuskan harus bisa masak, harus bisa ini gitu. semua sesuatu itu bisa dikerjakan bersama sebenarnya. Semua orang bisa ngelakuin. Nggak harus gender ini, gender itu, harusnya bisa dilakukan semua orang. Kita lanjut pada pertanyaan keempat. Bagi Anda, apa saja contoh dari nilai-nilai sopan santun yang Anda lihat di sekitar Anda? Sebenarnya banyak. Contohnya aja yang sering itu mungkin pertemanan ya. Ya sopan santun misalnya. Di satu kelompok pertemanan saya itu ada yang lebih tua atau ada yang lebih muda umurnya gitu kan. Harus ada sopan santunnya, jangan kayak ceplos-ceplos sama teman sebaya gitu. Kita tahu kita temenan satu kelompok, cuman harus ada ingat batasan usia di sana. Maksudnya menghormati yang lebih tua gitu. Sopan santunnya ditambahin gitu. Baik. Terima kasih. Kita akan lanjut kepada pertanyaan 5 dan ke-6. Oke, kali ini saya akan melanjutkan wawancara. Langsung saja masuk ke pertanyaannya. Bagaimana menurut Anda sebagai mahasiswa cara menanamkan atau mempertahankan kegiatan gotong royong agar tetap menjadi budaya dalam masyarakat pada negara ini? Sekarang masalah di sekitar kampus atau di sekitar lingkungan saya jadi mahasiswa itu terlalu banyak mahasiswa yang bisa dibilang malas atau tidak ingin bersosialisasi di masa depannya. Sebenarnya mungkin banyak faktornya, tapi tergantung ke diri masing-masing juga. Tapi menurut saya janganlah itu dijadikan sikap yang dilakukan di sekitar kampus lah. Maksudnya di kampus itu jadikan sarana berorganisasi, gotong royong, entah itu ya, pokoknya harus pandai bersosialisasi lah dulu. Jadi dengan bersosialisasi tadi jadi kebentuk yang namanya interaksi sosial gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Saya minta tanggapan Anda tentang keberagaman budaya yang seolah menjadi polemik saat ini di tempat umum atau media massa yang terjadi di masyarakat saat ini. Dari yang saya lihat di media sosial, kebanyakan dari mereka yang berkomentar atau ya berinteraksi dengan yang lain melibatkan kebudayaan itu sebenarnya bisa, boleh sekali. Tetapi kalau sudah meranjak ke keributan, perdebatannya itu udah
sudah tidak baik kan ibaratnya, jangan gitu. Jadi harus lebih banyak menghormati orang lain lah, harus toleransinya tuh harus lebih belajar lagi biar rasa toleransi itu jadi tinggi. Jadi kalau pengen berdebat ya boleh sebenarnya, tapi jangan sampai jadi permusuhan atau nanti perpecahan. Kan kita harusnya tuh ini bersatu gitu, walaupun beda kebudayaan dan lain-lain, harusnya tetap bisa menjaga persatuan lah. Dan mungkin sekian wawancara kami bersama narasumber. Terima kasih.